Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Jadi, pada sesi perdagangan kali ini tanggal 28 Juli 2023, saya akan membahas beberapa saham yang selama 1 bulan terakhir ini adalah saham yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya. Nah, jadi di sini saya punya Excel, tadi saya sudah bahas saham BIF, kemudian saya juga sudah bahas saham untuk ADES. Nah, lalu kemudian saya akan coba bahas saham Bian Resource. Bayan Resource ini adalah saham yang bergerak di batubara ya. Jadi untuk kenaikan bulanannya itu sekarang sudah mencapai 36,18%. Nah, kenapa saya menyampaikan saham-saham yang sudah cukup tinggi naiknya, supaya teman-teman bisa beranalisa, kemudian teman-teman bisa mengambil keputusan dengan baik, apakah dengan kondisi yang sekarang saya trading di saham ini sudah cukup murah valuasinya, kemudian apakah pantas untuk menaruh uang di sana, atau jangan justru, pada saat saya, berinvestasi karena terlihat tinggi, kemudian saham tersebut malah jadi turun ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang saham Bian sendiri kalau kita lihat dari RTI di sini, RTI kemarin sempat terjadi penurunan ya, diikuti dengan semua penurunan saham batubara. United Tractor, kemudian ada juga ITMG, terus kemudian Indi hampir semuanya turun. Nah, itu adalah suatu hal yang wajar dalam IHSG, jadi dia hanya koreksi, kemudian, nanti kita coba untuk analisa lagi apakah koreksi ini masih pantas, kita tetap keep atau tidak. Nah, itu kalau kita lihat dari Bian Resource di sini, kalau kita lihat dari company profile-nya, saya rasa nggak perlu ya. Jadi, di sini juga sudah dijelaskan kalau, di sini adalah saham yang bergerak di batubara, seperti itu. Nah, lalu kemudian, kita cek untuk sisi dari pendapatan dan asetnya ya. Jadi kita cek di sini Bian 1C, Bian 1E, Bian 5Y, Bian 8Y. Dari total asetnya mengalami peningkatan ya, peningkatan di kuartal keempat. Untuk di kuartal pertama di bulan 2022 ini justru malah, maksudnya 2023 ini dia lebih tinggi daripada kuartal pertama di 2022 ya. Kemungkinan di akhir kuartal bisa lebih tinggi lagi seperti itu, tapi kita lihat nanti gimana laporan keuangannya. Lalu kemudian dari total asetnya pun juga sama, meningkat ya kalau dari kuartalnya. Kemudian dari pendapatan Bayan sendiri itu meningkat dari, sekitar angka 11.000 menjadi, hampir menyentuh 16.000. Untuk laba bersihnya pun juga sama gitu, pernah minus tapi di sini tapi sejak kenaikan batu bara di tahun 2020 itu meningkat, sampai ke 6.000, yang sebelumnya di bawah 1.000 aja ya untuk dari sisi fundamentalnya ya. Nah, lalu kemudian kalau untuk dari charting-nya, kalau kita lihat Bian ini, Bayan Resource. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia akan kembali ke posisi top-nya di 24.600, tapi kita juga nanti lihat, kita belum tahu ya. Kemungkinan teman-teman mungkin lebih paham mengenai analisa-analisa lain seperti grafik U dan grafik apa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau saya simpel menggunakan moving average, bahwa di sini memang waktu ketika 15.000 dia sudah breakout untuk moving average. Mungkin kalau teman-teman ngambil di sini harga turun ke bawah, naik ke sini dia balik lagi ke atas, seperti itu. Kalau teman-teman yakin harga bakal naik ke atas, jadi bisa di average down di sini. Tapi kalau teman-teman ambil untuk cut loss, ya itu kembali lagi ke pendapat dari teman-teman sendiri. Nah, lalu kemudian, seperti biasa saya menginformasikan disclaimer atas video ini. Jadi untuk video Bayan ini, disclaimer saya
data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang saya bahas. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi agar pola dan cara kerja investasi teman-teman pahami. Lalu kemudian setiap investasi atau usaha apapun apabila tidak memahami kondisinya akan memiliki risiko-risiko tersendiri. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik statistiknya, untuk grafik statistik harian ya, untuk grafik statistik 6 bulanan, nah, jika kita ada di posisi di awal Juni ketika 13.000 ini merupakan suatu keuntungan yang besar ya. Karena kalau kita lihat itu volume perdagangannya itu banyak diperdagangkan di angka 20.000. Kita bisa buy di situ atau ketika breakout dari sini juga bisa. Ketika breakout dari MA 27-nya gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik selama 1,5 tahun atau dari tahun 2022, ya posisinya memang akumulasinya itu banyak di angka di bawah 4.000, di 4.000, kemudian di 7.000, lalu kemudian ada di angka 20.000 sedikit. Nah, itu untuk akumulasi perdagangan. Tapi kalau kita lihat di sini sama di sini kemungkinan para investor sudah mengambil take profit ada di posisi atas di sini. Kemudian dia turun, kemudian dia di sini take profit lagi, lalu kemudian yang sekarang adalah banyaknya itu adalah di angka di atas 20.000. Kalau untuk 5 tahunan pun juga sama ya, tidak terlalu jauh sama yang 1,5 tahun terakhir, posisinya banyak sekali di invest atau ditempatkan di angka di bawah 2.000. Nah, seperti itu analisa saya untuk BIAN dengan peningkatan sebesar 36, mungkin dijadikan sebagai alat analisa teman-teman apakah ingin terus berinvestasi di BIAN atau lebih memilih saham-saham lain yang valuasinya masih murah dengan kinerja dan kondisi perusahaan yang bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi.